Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Saya masih bersama Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al-Jufri. Pak Salim, kita lanjutkan. PKS memunculkan wacana soal poros nasionalis religius. Nah, apa elaborasinya dari poros ini? Ya, jadi kita ingin mengatakan kepada masyarakat bahwa bangsa kita ini, ya semua kita lah mudah-mudahan memiliki nasionalisme yang bagus. Tapi di sisi lain juga penting juga muatan religius itu sendiri dalam jiwa kebangsaan dan nasionalisme seseorang itu sendiri. Sehingga kalau itu kita satukan, maka kemungkinan untuk memenangkan Pilpres itu kuat sekali. Sebab apa? Sebab ada seseorang mungkin mengatakan nasionalisme tapi hanya lipstik saja. Atau mengatakan ya sebagai seorang agamis, tetapi juga praktiknya juga tidak demikian. Mungkin pada individu-individu ya. Kalau kita satukan kekuatan tadi, ya, tokoh-tokoh partai yang nasionalis, memang masyarakat kan tahu, oh ini partai nasionalis, ini partai agamis. Ya kita ingin dua-duanya itu menyatu, menjadi satu kekuatan untuk memenangkan Pilpres. Tapi menurut kita bukan hanya menang saja, tapi buktikan setelah menang. Janji-janjinya benar, umpamanya, ya. Kemudian benar-benar ketika muncul punya visi kebangsaan dan visi kepemimpinan itu sendiri. Contoh kalau visi kebangsaan itu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa itu terbukti. Dan kepemimpinan yang memang muncul pemimpin yang muatan agamanya kuat dan nasionalisme kuat, apa itu? Mempersatukan, ya mempersaudarakan bangsa ini. Sebab tidak mungkin permasalahan apapun bisa diselesaikan tanpa kekuatan itu. Contoh umpamanya, kalau pemimpin yang selalu punya muatan kepemimpinan, menyatukan, kemudian muatan kebangsaannya kuat, mempersaudarakan, sehingga terjadi masalah, pemimpin dan seluruh anak bangsa ini merasa satu senasib, sepenanggungan. Ini bisa saling tolong-menolong. Sebab kalau tidak, saya tidak yakin pemerintah di mana, masyarakat juga di mana. Ya, sendiri-sendiri dan atau nafsi-nafsi lah. Atau masyarakat tidak mau tahu. Apalagi negara kita ini negara kepulauan, 17.580. Nanti kalau ada, ya kita tetap harus curiga dengan kelompok-kelompok lain yang mau menyusup ke negeri kita atau menguasai pulau-pulau. Masyarakat bisa acuh. Jadi visi kebangsaan yang merasa NKRI ini harus dijaga benar. Nasionalisme kuat dan ya demikian. Apakah ini kemudian menjadi salah satu strategi atau cara begitu ya dari PKS untuk merubah wajah ataupun stigma PKS yang selama ini selalu dilabeli dengan partai Wahabi begitu ya, Islam konservatif, sehingga kalau kemudian ditambahkan dengan nasionalis, jadi image atau citra itu pelan-pelan akan hilang begitu, ya, Pak Salim? Ya, memang kita ini di negeri yang sering stigma itu selalu dimunculkan. Ya, saya tidak curiga, tetap kehati-hatian itu penting. Memang ada partai-partai menstigma partai tertentu, ya seperti di PKS stigma ABCD. Sehingga muncul di PKS itu dalam rekomendasinya di 2021 itu memunculkan tokoh pimpinan atau ketua majelis syuranya muncul dalam kancah kepemimpinan nasional. Ya salah satu targetnya menghilangkan stigma itu. Contoh umpamanya stigma Wahabi. Ya, ketika ketua majelis syuranya ditokohkan dan muncul di kancah tokoh-tokoh nasional, masyarakat sudah mikir, oh ini kan Habib, ini nggak mungkin Wahabi. Ya, itu umpamanya. Itu satu strategi. Ya, kemudian radikal. Bagaimana bisa partai PKS radikal? Kakeknya juga pahlawan nasional, radikal dari mana? Jadi itu penting dalam, sebab tidak sehat juga kita saling menstigma satu dengan yang lain. Oh kamu tidak Pancasila, saya yang Pancasila, kamu tidak. Terus kapan kita membangun negeri? Ya, kenapa? Karena kalau kita tidak bergandengan tangan, tidak bersama-sama, nggak bisa kita bangun negeri kita. Ketinggalan jauh lah kita dengan negara lain. Jadi buat saya sih, oke lah kita cari titik temu. Memang setiap partai politik punya visi misi yang berbeda. Tapi kan tujuannya satu. Apa? Mewujudkan apa yang diinginkan oleh founder-founder pendiri bangsa.
ya negeri yang tentram, sejahtera, damai, gemah, ripah, loh, jinawi. Ayo kita sama-sama. Nggak perlu kita mensiksa satu dengan yang lain. Iya. Saya secara pribadi ingin ya para pemimpin bangsa itu ketika memimpin negeri ini, posisikan diri kamu sebagai seorang ayah. Punya anak banyak. Masa mau dibilang ini kamu radikal, Iya. kamu ini. Kalau dia ada pikiran yang nyeleneh lah, dipanggil lah. Ada anak dengan dilirik dia sadar. Betul nggak? Anak kita lirik sadar. Ada yang perlu dinasihati, ada yang perlu dimarahi baru dia sadar. Tapi kalau kita saling, ini anak-anak kita semua. Saya itu berharap seorang pemimpin mengatakan pada, tidak usahlah sudah, wahai rakyatku. Wahai, dia merasa ini rakyat saya. Saya adalah ayah kalian. Itu yang merangkul, jangan dipukul. Apalagi dimasukkan penjara, ini dirangkul. Masa kita rela anak-anak kita, Pak? Sekarang ada nggak seorang ayah yang mengunci anaknya di kamar sampai berhari-hari? Pasti ibunya nggak rela kan, panggil, nasihati. Baik. Nah itulah. Jadi PKS merasa dipukul? PKS tidak pernah merasa. Kalaupun kita dipukul, kita nggak akan membalas. Nah itu. Baik, kita kembali ke poros nasionalis religius ya, Pak Salim. Kalau kemudian ada apa namanya titel nasionalis, apakah ini juga semacam sinyal gitu ya dari PKS untuk kemudian merapat ke partai-partai yang nasionalis gitu? Ya, kita ingin mengatakan walaupun PKS partai yang berasaskan Islam, ya kita tetap mengatakan NKRI pun harga mati. Kita akan jaga negeri ini. Sehingga kita selalu ikut dalam diskusi-diskusi bela negara. Itu merupakan perintah keyakinan kita untuk kita jaga negara kita. Sehingga resolusi jihad yang diungkapkan oleh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari itu perintah agama. Jadi nggak bisa dipisahkan sebenarnya seorang Muslim itu sendiri dan sebagai bangsa Indonesia itu menyatu sudah. Walaupun kita diposisikan sebagai partai yang memang ya partai Islam lah, PKS partai Islam. Olehnya itu kita akan merangkul juga partai-partai yang memang dilihat oleh masyarakat sebagai partai nasionalis. Kalau saya pribadi sih nggak bisa saya pisahkan. Saya Muslim dan saya seorang Indonesia dan saya seorang nasionalis. Tapi okelah kita menyatu supaya merangkul semuanya. Ya, jadi kebersamaan itu kita buktikan dari tokoh-tokoh partai. Sebab yang di bawah ini kan ngikut yang di atas. Supaya ya kita bersama-sama membangun negeri. Dan upaya itu sudah dilakukan? Sudah kita lakukan. Buktinya apa? Buktinya kita di banyak daerah-daerah di Papua juga yang anggota Dewan di PKS orang non-Muslim. Ya, juga di Bali saya keliling, saya ajak beberapa tokoh di Bali, silahkan PKS punya Bapak. Ya, di Papua juga saya katakan PKS punya kalian, punya kita bersama. Ayo kita bangun negeri. Kalau kemudian tadi dikatakan sudah tidak eksklusif lagi begitu ya, bisa dikatakan demikian ya, Pak Salim ya. Dari dulu juga ataupun ya dari dulu sudah eksklusif, kemudian dari dulu sudah inklusif gitu ya. Kemudian sekarang semakin menunjukkan diri begitu ya, bahwa memang PKS ini partai inklusif, termasuk peluang-peluang untuk kemudian berkoalisi dengan semua partai, termasuk PDIP juga masuk begitu ya, Pak Salim? PDIP kita koalisi di beberapa daerah. Ya, jadi ada di beberapa tempat di Papua di mana kita koalisi. Ya, itu jadi walaupun ya sebagian teman-teman di PDIP tidak berminat dengan PKS nggak apa-apa, tapi kita tidak. Walaupun sebagian ya, saya mengatakan sebagian. Karena itu memang diungkapkan dalam stasiun TV. Tapi kita tetap yakin bahwa perbedaan pasti ada. Ya, tapi kita mencari titik temu. Titik temu jauh lebih banyak. Apalagi sebangsa, setanah air, sebahasa, bahasanya sama juga bangsa Indonesia. Dan saya kalau sebagai Ketua Majelis Syuro, lihat saja penampilan saya dalam acara-acara di dunia internasional. Saya nggak pernah lepas peci hitam. Mungkin Eva lihat di YouTube, lihat saya tetap ini, karena saya tahu inilah saya bangsa Indonesia. Mungkin pernah lihat kan? Nggak pernah, karena saya tidak akan berpakaian kecuali pakaian yang
dikenal oleh seluruh dunia internasional. Oh, Indonesia. Kita harus Ciri khasnya munculkan. peci hitam itu ya. Peci hitam, saya nggak pernah lepas. Walaupun saya berpidato di seluruh bangsa-bangsa di dunia, saya hadir dengan pakaian khas Indonesia. Ya, itu. Jadi memang harus, itu nasionalis sejati. Membuktikan saya ini bangsa Indonesia. Saya orang Indonesia itu. Oke, baik. Kalau kemudian kita bicara poros tadi begitu ya, apakah ini juga menjadi salah satu cara begitu ya untuk membuat poros baru nantinya di 2024 terutama untuk Pilpres, Pak Salim? Karena kita akan tanyakan langsung ke capres dari PKS ini, tapi kita harus jeda dulu, Pak Salim, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast.